Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Utuslah Roh-Mu dan tinggal di dalam hatiku. Dengan demikian, aku dapat menempuh hidup ini dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan olehnya dibawa kepada kekudusan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Maliaki bab 3 ayat 1-4, bab 4 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57-66. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu,
dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ketika seorang anak lahir, di sekitarnya diliputi harapan. Berharap akan masa depan yang baik bagi anak itu dan berkat yang akan dibawanya bagi orang-orang terdekat. Pengharapan yang sama kiranya hidup di antara keluarga maupun kerabat Zakaria. Nama Yesus yang berarti Allah merahmati sudah menubuatkan masa depan sang bayi, bahwa ia akan menjadi tangan Allah untuk menaburkan rahmat bagi dunia. Penginjil Lukas sendiri menambahkan bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Melalui seorang anak, Allah hendak mencurahkan rahmat-Nya bagi manusia. Di sini peran keluarga sangat besar untuk membuat berkat Allah itu sungguh nyata. Keluarga yang penuh kasih dan terbuka pada sabda Allah memberi ruang tumbuh kembang yang sehat bagi si anak, sehingga kelak sungguh menjadi penyalur berkat. Kelahiran anak adalah sebuah petunjuk akan adanya kasih Allah bagi keluarga. Misteri kasih itu perlu disambut dengan keterlibatan semua orang untuk menuntun setiap manusia pada perutusannya masing-masing, yaitu membawa rahmat kepada sesama. Yohanes Pembaptis sudah terkenal sejak saat dilahirkan. Saudara-saudariku yang terkasih, meski bukan orang Yahudi, Penginjil Lukas menulis dengan ilham Roh Kudus. Penginjil Lukas menginginkan agar Theophilus dan para petobat bukan Yahudi, serta orang-orang lain yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Bagian awal Injil Lukas kali ini menyajikan data bagaimana awal persiapan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui kelahiran Yohanes yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Bayi yang dilahirkan Elisabet bukanlah bayi biasa. Ada rencana Allah yang besar, yaitu menjadikannya kelak sebagai utusan Allah untuk mendahului Yesus Kristus Sang Mesias. Penginjil Lukas menampilkan bagaimana pergumulan antara Zakaria dan Elisabet dalam berhadapan dengan orang-orang di sekitar mereka berkaitan dengan soal pemberian nama bagi calon bayi yang hendak dilahirkan oleh Elisabet di usia tuanya. Orang Yahudi sering memberikan nama nenek moyang dari anak yang baru lahir itu. Untuk anak laki-laki pertama biasanya diberikan nama ayahnya. Karena itulah para tetangga dan keluarga ingin memberikan nama Zakaria kepada anak itu. Tapi Elisabet dengan tegas menolak usul itu dan berkata bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes. Mengapa Yohanes? Karena dalam
Lukas bab 1 ayat 13. Malaikat menyampaikan firman Tuhan yang memerintahkan supaya anak itu diberi nama Yohanes. Jadi di sini kita melihat satu teladan yang baik dari Elizabeth. Ia berani menentang tradisi dan usul dari banyak orang demi ketaatannya kepada Tuhan. Mereka bertanya pada Zakaria dengan menggunakan isyarat. Ini menunjukkan bahwa Zakaria bukan sekedar bisu, tapi juga tuli. Ia lalu menuliskan namanya adalah Yohanes. Sama seperti Elizabeth, Zakaria juga telah lebih menaati Tuhan daripada tradisi maupun usul dan desakan dari orang banyak. Tuhan telah menentukan Zakaria dan Elizabeth menjadi tempat lahirnya perintis jalan bagi kedatangan Kristus. Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan satu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elizabeth yang sudah tua dan tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak. Namun, Elizabeth dan Zakaria menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu bukti ketaatan itu terlihat dalam pemberian nama anak tersebut. Dan setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar nama-nama marga mereka. Akan tetapi mereka memberikan nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah semuanya diatur dan dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu, yaitu supaya Yohanes Pembaptis menjadi terkenal pada saat dilahirkan. Hal ini tentu menjadi suatu bekal yang sangat berharga nanti pada saat dia memulai karyanya. Sesuai pesan malaikat Gabriel, mereka menamai anak itu Yohanes yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Zakaria dan Elizabeth yang menabur doa dengan cucuran air mata kini menuai sukacita. Yohanes membuka jalan bagimu melalui kesetiaan dan kerendahan hatinya. Jadikanlah aku rasul yang setia pada tugas perutusanmu dan di dunia, dalam keluarga dan lingkungan hidupku, sehingga melalui karyaku, kasihmu semakin dikenal oleh setiap manusia. Tetap semangat, tanpa sambat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.